Dahulu kala, di bawah sistem feodalisme, manusia hidup dalam lingkaran keterikatan yang nyaris mustahil untuk ditembus. Seorang petani tidak memiliki tanah yang ia garap. Ia hanya diperkenankan tinggal, bekerja, dan hidup selama setia pada tuannya. Ia tidak menjual waktu, melainkan seluruh hidupnya. Feodalisme mengikat manusia bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan spiritual. Takdirnya ditentukan sejak lahir. Ia dilahirkan sebagai serf, dan besar kemungkinan akan mati tetap sebagai serf. Lalu datanglah kapitalisme, membawa janji baru, kebebasan individu, mobilitas sosial, dan hak untuk memiliki. Kini manusia boleh menjual waktunya, memilih pekerjaan, bahkan bermimpi jadi kaya. Tapi di balik janji itu, ada sesuatu yang diam-diam mengendap. Sistem ini pun menyimpan bentuk ketergantungan yang lain. Kita tidak lagi bekerja karena diperintah seorang tuan, tetapi karena didorong oleh kebutuhan hidup yang mendesak. Kita tidak lagi dipaksa untuk tunduk, namun justru merasa bebas untuk menyerahkan hidup kita pada logika pasar. Kapitalisme membungkus paksaan dengan pilihan. Kita diminta merasa bersyukur karena bisa memilih pekerjaan, padahal bukankah banyak dari kita bekerja bukan karena cinta, tapi karena takut lapar? Dalam feodalisme, keterpaksaan itu nyata dan kasat mata. Dalam kapitalisme, ia terselubung di balik iklan, gaji bulanan, dan kompetisi tanpa henti. Pertanyaannya kini menggantung di udara. Apakah kita benar-benar telah bebas? Ataukah kita hanya berganti kandang, dari ladang ke kantor, dari tuan tanah ke pemilik modal, dari kerja paksa ke kerja tanpa henti? Kapitalisme memang membawa kemajuan, teknologi, produktivitas, dan pilihan yang tak terbatas di rak-rak supermarket. Namun, kemajuan macam apa yang membuat manusia kelelahan secara emosional, terasing dalam hiruk-pikuk kota, dan kehilangan makna dalam rutinitas kerja? Disinilah ironi terbesarnya. Dalam mengejar kebebasan, kita justru berlari ke dalam labirin sistem yang lebih licin dan tak kasat mata. Kita tidak lagi disuruh tunduk oleh kekuasaan absolut, tetapi oleh algoritma produktivitas, ketakutan akan kegagalan, dan tekanan untuk menjadi sesuatu dalam dunia yang menilai manusia dari apa yang mereka hasilkan. Jika feodalisme menindas tubuh, maka kapitalisme seringkali menundukkan jiwa. Maka patutlah kita bertanya ulang, apakah peradaban kita benar-benar telah maju? Atau, apakah yang kita sebut kemajuan hanyalah wajah baru dari perbudakan lama? Di titik ini, kita perlu membongkar ulang narasi sejarah yang selama ini kita telan mentah-mentah. Sebab bisa jadi, sistem yang kita anggap sebagai penyelamat adalah penjara yang lebih halus. Dan inilah awal dari pencarian kita. Sebuah perjalanan bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk memahami masa kini, agar kita tak lagi hidup dengan ilusi kebebasan, melainkan benar-benar memperjuangkannya. Kapitalisme pernah menjadi simbol perlawanan terhadap keterbelengguan. Ia menjanjikan keadilan melalui kompetisi terbuka, menjanjikan kemakmuran lewat inovasi, dan kebebasan melalui hak milik. Namun hari ini, seperti seorang raja tua yang semakin renta, sistem ini mulai menunjukkan tanda-tanda keletihan yang tak bisa disembunyikan lagi. Retak-retaknya tampak di mana-mana, dari jurang ketimpangan yang menganga, hingga krisis keuangan berulang yang mengguncang dunia seperti gelombang pasang yang datang tak diundang. Yanis Varoufakis, seorang ekonom sekaligus saksi zaman, menyebut apa yang sedang terjadi sebagai kemunculan tekno-feodalisme. Sebuah istilah yang menggugah sekaligus mengkhawatirkan, karena ia menandakan bahwa kapitalisme mungkin tak lagi hidup, namun belum juga mati. Ia berada di ambang batas, dalam ruang liminal antara sistem yang usang dan sesuatu yang lebih mencengkeram. Di awal kelahirannya, teknologi adalah sahabat harapan. Ia mempercepat pekerjaan, membuka akses informasi, dan memberi suara kepada mereka yang selama ini terpinggirkan. Namun perlahan, janji itu berubah menjadi cengkeraman. Platform digital yang dulu tampak seperti alat pembebasan kini menjelma menjadi menara pengawasan yang tak kasat mata. Data menjadi emas baru, dan manusia menjadi tambangnya.
Kita tidak sedang hidup dalam kapitalisme klasik, kata Varoufakis, melainkan dalam bentuk mutasi yang lebih lihai. Jika kapitalisme dulu berbicara tentang pasar terbuka, maka teknofeodalisme berbicara tentang platform tertutup. Jika kapitalisme mengandalkan produksi barang nyata, maka teknofeodalisme menjual atensi, algoritma, dan ruang digital yang kita kira gratis. Padahal kita membayarnya dengan perilaku dan privasi kita. Sistem ini tak lagi sekadar mengeksploitasi kerja fisik, tetapi menyusup ke dalam psikologi kita. Ia tahu kapan kita lemah, apa yang membuat kita ketagihan, bahkan apa yang akan kita beli sebelum kita menyadarinya sendiri. Kapitalisme dulu menggoda kita dengan kebebasan memilih. Teknofeodalisme tak lagi memberi pilihan, hanya ilusi kendali. Apa yang datang selanjutnya? Mungkin bukan kehancuran yang dramatis, melainkan pergeseran yang halus, sunyi, dan hampir tak terasa. Sebuah transisi dari sistem yang memuliakan kerja keras ke sistem yang menghisap kehidupan dari waktu luang kita. Dan sebelum kita sempat sadar, mungkin kita telah kehilangan lebih banyak dari yang kita kira. Inilah saatnya bertanya, apakah kita siap menyambut sistem baru dengan kesadaran kritis, atau akan kembali tertidur dalam kenyamanan palsu yang ditawarkan layar-layar kita? Karena yang berbahaya bukanlah sistem yang kejam, melainkan sistem yang membuat kita percaya bahwa kita tidak sedang diperbudak. Bayangkan sebuah dunia di mana kamu tidak memiliki rumah, tanah, atau bahkan alat yang kamu gunakan untuk bekerja. Kamu hanya menyewa semuanya, bahkan ruang untuk berbicara, berpikir, dan berkarya. Dunia ini bukan fiksi. Dunia ini adalah kenyataan digital kita hari ini. Teknofeodalisme adalah istilah yang mengganggu karena ia menyingkap kenyataan yang selama ini tertutup tirai kenyamanan digital. Dalam sistem ini, perusahaan teknologi raksasa, Google, Amazon, Meta, Apple, bukan sekadar penyedia layanan, melainkan tuan tanah baru. Mereka tidak hanya menyediakan ruang digital, mereka memilikinya. Dan kita, para pengguna, tak ubahnya penyewa yang tunduk pada aturan yang tidak pernah kita tulis, dan seringkali tidak kita pahami. Dulu, petani harus menyerahkan sebagian besar hasil panennya kepada bangsawan pemilik lahan. Hari ini, seorang kreator konten harus menyerahkan sebagian besar penghasilannya kepada platform tempat ia berkarya. Seorang penjual harus membayar biaya sewa algoritma demi mendapat visibilitas. Seorang konsumen membayar dengan data dan atensinya, bahkan saat ia merasa tidak membayar apapun. Model bisnis ini disebut cloud rent, sewa atas ruang digital yang tak kasat mata. Kita tidak benar-benar memiliki apapun. Lagu yang kita dengarkan, film yang kita tonton, bahkan aplikasi tempat kita menulis, semuanya berada di awan milik orang lain. Sekali saja penyedia layanan mengubah kebijakan, semua yang kita bangun bisa hilang dalam sekejap. YouTube menentukan siapa yang bisa layak tayang. Amazon mengatur siapa yang muncul di halaman pertama. Facebook memilih apa yang kamu lihat dan apa yang akan kamu benci. Kekuasaan mereka tak hanya besar, tapi juga diam-diam dan tanpa perlawanan. Mereka menciptakan dunia yang tampak demokratis, padahal dijalankan dengan tangan besi tak terlihat. Teknofeodalisme mengubah hidup kita tanpa kita sadari. Ia tidak datang dengan paksa, tapi dengan kenyamanan. Ia tidak menekan kita dengan senjata, tapi dengan notifikasi. Perlahan, ia membentuk cara kita berpikir, bekerja, dan bermimpi. Kita tidak lagi bebas, tapi kita merasa nyaman dalam keterikatan. Inilah jebakan terhalus dalam sejarah umat manusia, ketika penjara dibangun dari kemudahan dan rantai terbuat dari fitur canggih. Pertanyaannya kini adalah, berapa harga yang kita bayarkan untuk kenyamanan ini? Dan apakah kita masih bisa memilikinya tanpa kehilangan kendali atas hidup kita sendiri? Karena pada akhirnya, ketika semuanya disewakan, maka yang hilang bukan hanya kepemilikan, tapi juga kedaulatan atas diri. Sejarah tidak pernah benar-benar menghapus bentuk kekuasaan, ia hanya mengubah wajahnya. Di masa lalu, tuan tanah berdiri megah di atas tanah pertanian yang subur, menggenggam kehidupan para petani dalam genggaman pajak dan kerja paksa. Hari ini, para penguasa baru tak lagi memiliki ladang.
tetapi menguasai ruang digital. Mereka bukan petinggi kerajaan, melainkan para pendiri dan pemegang saham perusahaan teknologi yang kita sebut dengan lembut sebagai Big Tech. Nama mereka tak selalu kita kenal, namun jejak kekuasaan mereka mengalir dalam setiap detik waktu layar kita. Inilah Cloud Analysts, penguasa dunia maya, para pemilik server, algoritma, dan infrastruktur digital tempat kita bekerja, berinteraksi, bahkan bermimpi. Mereka tidak lagi membutuhkan kekuatan militer atau aparat hukum untuk mempertahankan kekuasaan. Yang mereka perlukan hanyalah hak eksklusif atas data, jaringan, dan ketergantungan kita. Jika tuan tanah lama menggantungkan hidup petani pada panen dan perlindungan, maka Cloudalists menggantungkan hidup digital kita pada akses dan algoritma. Mereka mendikte aturan main, memutuskan siapa yang tampil dan siapa yang terbenam dalam arus informasi. Mereka mengatur harga iklan, menentukan distribusi konten, dan, yang paling berbahaya, membentuk persepsi kita tentang dunia. Feodalisme klasik memiliki kastanya, demikian pula dengan feodalisme digital. Ada elit data yang memiliki akses, kuasa, dan kendali. Di bawahnya ada kita, para pengguna, kreator, pedagang, pekerja lepas, yang hidup dari kemurahan sistem yang bisa berubah kapan saja. Tidak ada kontrak tetap, tidak ada jaminan keberlanjutan. Hanya hubungan satu arah yang dibungkus dengan kata-kata manis. Kebebasan, koneksi, personalisasi. Namun mari kita jujur, ini bukan kebebasan, ini ketergantungan. Kita telah menyerahkan kendali bukan karena dipaksa, tapi karena dibujuk dengan kenyamanan dan kecepatan. Kita tidak pernah benar-benar memiliki tanah digital tempat kita berpijak, kita hanya diperkenankan menginjaknya selama aturan tidak dilanggar. Ketika para tuan tanah lama kehilangan relevansi, mereka tidak benar-benar pergi. Mereka hanya berinkarnasi menjadi penguasa server, pengendali API, dan pemilik jaringan distribusi konten. Nama mereka tak lagi tercetak di dokumen tanah, melainkan di laporan laba rugi perusahaan teknologi global. Dan kini, kita harus bertanya dengan kepala jernih dan hati terbuka. Siapa sebenarnya yang menguasai hidup kita? Bukan hanya siapa yang membuat perangkat yang kita gunakan, tetapi siapa yang mengendalikan cara kita berpikir, memilih, dan merasakan. Karena dalam dunia yang semakin digital, kekuasaan tidak lagi berada di tangan mereka yang memiliki tanah, tetapi mereka yang memiliki akses. Di era ketika semua orang bisa menjadi pencipta, ironisnya justru sedikit yang benar-benar memiliki kuasa atas ciptaannya. Di balik layar-layar bercahaya dan janji kebebasan digital, tersembunyi kenyataan yang getir. Kita hidup dalam dunia di mana algoritma menjadi raja dan manusia menjadi subjek yang bergantung padanya. Para kreator digital, mereka yang membagikan ide, seni, suara, dan identitas mereka, dianggap sebagai simbol kemerdekaan modern. Namun kenyataannya, mereka tak ubahnya serf digital yang bekerja tanpa perlindungan, tanpa tanah, dan tanpa kepastian. Mereka membangun istana konten di atas tanah sewaan, berharap algoritma menyukai kerja mereka hari ini, dan tidak mengabaikannya esok hari. Platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, bukan hanya media. Mereka adalah kerajaan algoritmik, yang memiliki kekuasaan absolut untuk menentukan siapa yang terlihat dan siapa yang terbenam. Sebuah perubahan kecil dalam kebijakan bisa merontokkan penghasilan ribuan kreator dalam semalam. Tidak ada musyawarah, tidak ada suara untuk didengar. Yang ada hanyalah notifikasi perubahan syarat dan ketentuan, yang diam-diam menandai ulang batas wilayah kekuasaan. Kebebasan berekspresi pun tak lagi murni. Ia dikurasi, dibentuk, dan dibatasi oleh kebijakan yang berpihak pada keuntungan, bukan kebenaran. Apa yang viral bukanlah yang paling bermakna, melainkan yang paling bisa mengikat perhatian. Dalam dunia seperti ini, orisinalitas kerap dikalahkan oleh visibilitas, dan jika kamu tidak sesuai dengan pola yang dikehendaki algoritma, kamu tak terlihat, seolah tidak pernah ada. Privasi, ia telah menjadi mata uang. Kita menukarnya untuk kenyamanan dan koneksi, tanpa sadar menyerahkan peta paling dalam dari siapa diri kita.
Platform tahu apa yang kita cari, apa yang kita takutkan, bahkan apa yang mungkin belum kita sadari sedang kita butuhkan. Lebih dari sekadar ekonomi, teknofeodalisme telah menyusup ke dalam struktur emosional dan psikologis manusia. Rasa cemas karena performa konten, ketergantungan pada validasi digital, perasaan gagal karena tidak viral. Semua ini adalah beban mental yang dibangun di atas fondasi sistem yang mengaburkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Inilah saatnya untuk bertanya, apakah kita benar-benar hidup dalam kebebasan atau hanya menikmati versi terbaru dari keterikatan? Kita merasa bebas karena bisa memilih konten, tetapi tidak menyadari bahwa pilihan kita telah lebih dulu dipilihkan. Dan jika kita tidak menyadarinya sekarang, maka kita bukan lagi pengguna teknologi, melainkan budak yang tersenyum di dalam sangkar yang dibuat sehalus mungkin. Setiap sistem yang menindas, sekuat dan secanggih apapun, selalu memiliki celah dan selalu melahirkan perlawanan. Begitu pula dengan teknofeodalisme, ia bukanlah takdir, melainkan konstruksi manusia. Dan apa yang dibangun manusia, bisa pula ditumbangkan atau dibentuk ulang oleh kesadaran kolektif. Pertanyaannya bukan lagi apakah sistem ini tidak adil, tapi apakah kita bersedia melakukan sesuatu tentangnya. Karena perubahan tidak lahir dari keluhan, melainkan dari keberanian untuk membayangkan ulang cara hidup. Salah satu cahaya harapan yang mulai menyala adalah gagasan tentang desentralisasi. Dalam dunia di mana segalanya dikendalikan dari satu titik pusat, dari satu perusahaan, satu server, satu algoritma, desentralisasi menawarkan paradigma baru, yaitu kepemilikan bersama, akses setara, dan transparansi. Teknologi blockchain misalnya, bukan hanya soal kripto, ia membawa visi dunia digital di mana setiap individu bisa menjadi pemilik, bukan sekadar pengguna. Bayangkan platform tempat kreator memiliki bagian dari sistem yang mereka bangun. Bayangkan sistem distribusi yang tak bergantung pada algoritma tersembunyi, melainkan pada komunitas yang saling mendukung. Di sana, kreativitas tidak hanya dihargai, tetapi dilindungi. Data tidak hanya dikumpulkan, tetapi dikembalikan ke tangan pemiliknya yang sah, yaitu kita. Namun, transformasi ini tak akan datang dari atas. Tidak akan ada surat keputusan dari pemilik platform yang berkata, "Sekarang kami akan menyerahkan kekuasaan kepada kalian." Jalan keluar ini harus dimulai dari bawah, dari individu yang sadar, dari komunitas yang terbangun, dari keberanian untuk berkata, "Kami ingin sistem yang lebih adil." Kesadaran kolektif adalah benih perubahan. Ia tumbuh ketika kita mulai mempertanyakan sistem yang selama ini kita anggap normal. Ia berkembang ketika kita berhenti mengejar algoritma dan mulai membangun relasi yang nyata. Ia menjadi gerakan ketika kita tidak lagi sekadar menjadi pengguna pasif, tetapi pencipta masa depan digital yang kita impikan. Melawan teknofeodalisme bukan berarti membenci teknologi. Sebaliknya, ini adalah bentuk cinta terdalam pada potensi teknologi sebagai alat pembebasan, bukan penindasan. Kita tidak menolak kemajuan, kita menolak monopoli atas masa depan. Dan dalam dunia yang terasa kian terkunci, kesadaran adalah kunci terakhir yang tak bisa dirampas. Maka pertanyaannya bukan, bisakah kita melawan? Tapi, sudahkah kita memilih untuk bangkit? Karena kebebasan bukan hadiah, ia adalah sesuatu yang harus diperjuangkan kembali, setiap generasi, dalam setiap zaman. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.